Tuhan yang memberkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Bila Tuhan memimpin ibadah kami, dimanapun kami berada pada sore hari ini, biarlah Engkau yang menjagai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Teman-teman, kita memulai ibadah kita. Kita mau menyembah Tuhan pada sore hari ini. Saya harap teman-teman di sana juga ikut menyanyi. Kita menyanyi lagu Sampai Akhir Hidupku. Bapa, aku lebih dari siapapun, tahu perisaiku dan isi hatiku. Tak peduli masalahmu, Engkau tetap memilihku. Makaku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar jiwa ini aku berserah pada panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Kita nyanyikan lagu dari awal, Bapak. Dari siapapun, tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masalahmu, Engkau tetap memilihku. Sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang kuasa-Mu kuatkanku, dasar berharap aku berserah pada
Kan setia sampai akhir. Ini aku percaya. Kamu buatkanku dasar tiba aku berserah dan setia sampai akhir. Ku ikuti panggilanmu dan setia sampai akhir. Ikuti panggilanmu dan setia sampai akhir hidupku. Kita semuanya karena sudah kebaikan telah Dia beri kepada kita. Membuatkan kau buatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan Tuhan dan kawan. Karena aku bertahan, kau dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan Tuhan dan kawan sampaikan Bapa dan
bertahan. Kau harapkan kau buktikan kesetiaan Tuhan yang kau harapkan. Aku bertahan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan yang kau Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih, untuk setiap pujian dan penyembahan yang kami pujikan Tuhan, kami sembahkan. Biar itu menjadi kemuliaan Tuhan bagi nama Tuhan, dan itu juga bisa menjadi berkat bagi kami semua Tuhan Yesus Kristus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan berkati Tuhan, menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkati Tuhan setiap firman-Mu, setiap sharing yang akan dibawakan Tuhan. Biarlah itu menjadi berkat bagi kami, bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan mendengarkan sharing dan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Kaparel. Makasih Richard buat pujian dan penyembahannya. Ya, sama-sama. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak, tapi saya percaya hadirat Tuhan tetap ada di dalam setiap rumah kita, tetap ada di dalam setiap kos-kosan kita mungkin yang lagi ngekos. Amin. Amin. Tolong dong teman-teman bisa dipasang itunya, videonya, biar saya bisa lihat nih muka-muka kalian. Masa cuma Richard sama Mas Jati. Pasang. Ayo. Nyalain guys. Aduh, malu-malu cenah. Si Random. Malu. Nah, Random tuh. Gimana, Cat? Kabarnya, Cat? Sehat? Richard? Puji Tuhan, sehat Kak, kabarnya? Aman, lancar semua. Iya. Udah mulai kuliah online atau belum? Masih libur Kak. Masih libur. Mulainya Agustus ya kalau nggak salah ya? Iya, awal Agustus akhir atau awal September. Iya. Terus rencana mau pulang ke Tasik nggak atau mau di Bandung dulu? Selama nanti kalau kuliah online gitu. Mungkin ke Tasik sebentar. Kalau ada urusan aja sih, kalau harus ke kampus. Soalnya barang-barang juga masih di Tasik ya? Iya Kak, masih di Tasik semua, nggak ada yang di bawah.
pada bulukan pasti semuanya. Iya, pasti. Debu lah, debu, banyak debu. Iya, makanya saya aja kan kemarin baru ngecek lagi kan kosan yang di Bandung. Waduh, itu apa, jamurnya banyak, sampai baju-bajunya ada yang terpaksa harus dibuang karena nggak kepake lagi. Aduh, parah lah. Ya, karena corona. Aduh, Yang parah sih motor sebenarnya. Motor kan apa, nggak karena dia dipanasin nggak ya? dipakai, ya nggak dipanasin, terus bannya itu kan kempes. Iya, iya, iya. Nah makanya Masa ya? kemarin kepikiran juga mau bawa motor ke Tasik, tapi pas kebetulan kan kemarin kan kita cuma berempat doang kan, cuma bawa mobil, jadinya nggak bisa bawa motor. Tapi mungkin nanti mau dibawa sih motornya ke Tasik. Soalnya Iya udah kan, parah daripada sih. di sana juga nganggur. Makanya, soalnya kan saya ya doain aja semester depan mau ngambil apa, tugas akhir. Jadinya eh, bakalan, karena tugas akhirnya juga info dari dosennya juga dijadikan online, jadinya bakalan di Tasik terus sih kayaknya, gak bakalan balik lagi ke Bandung. Selamat Kak, selamat. Yes, Ya doain aja. Eh, selamat. nah tuh, Rendel, perkenalin diri dong buat yang baru. Oh iya, teman-teman kita ada yang baru ya. Ada ini sih. Sebenarnya nggak baru sih, tapi apa namanya, belum pernah kenalan sama teman-teman yang lain kali ya, yang kayak Widya, kayak Richard. Boleh dong perkenalkan dirinya, siapa? Melva. Melva. Boleh. Mau Ya, nggak? Nah, tuh, kenalin Melva, namanya eh, nama, umur berapa, terus sekarang kerjaannya apa? Boleh nggak? Masih di mute. halo, nama saya Melva. Nah, Saya gitu. umur baru 22 tahun. Tuh, 22 tahun ya. Saya di bioskop Transmart Tasik SX1. Nah, Halo Kak. Ada yang ingin ditanyakan? Apa? nah, Tiket kenalin, gratis ya. ini komunitas youth kita yang sebenarnya udah lama kebentuk, tapi mungkin sekarang karena saya ada di Tasik lagi, jadinya kita aktif lagi lah, mau ngejalin lagi kebersamaan lagi di youth. Ya, selamat datang Melva. Terus ada lagi Jessica Tamba. Jessica, kenalin dirinya dong Jessica. Mungkin ada teman-teman yang belum kenal di sini sama Jessica. Malu, Kak. Nggak apa-apa, suara aja, nggak usah pakai video juga nggak apa-apa kayak Melva tadi. Kenalin nama, umur, terus sekarang kerjaannya lagi ngapain, kayak tadi kan si Melva kerja, kalau kamu kan apa, kuliah atau sekolah. Nama aku Jessica Tamba. Terus umurnya mau jalan 17. Masih sekolah berarti ya? Ya, masih sekolah, masih SMK. Nah, masih SMA. Yuk, selamat datang buat Jessica. Mungkin Jessica suka ikutan juga ya di hari Minggu ya. Ibadah tunas remaja gitu. Tapi karena kita di sini belum bisa beribadah lagi bareng-bareng, jadinya mungkin digabung dulu sama anak youth dan di hari Sabtu jadinya. Ya udah, welcome ya Jessica sama Melva. Nah, sebenarnya masih banyak sih teman-teman yang belum gabung, tapi ya doain aja biar minggu depan kita bakalan bikin Zoom lagi kayak gini, dan ajakin juga teman-teman, mungkin ada yang punya teman-teman lagi yang belum pernah
ikutan beribadah dan pengen join sama kita juga nggak apa-apa, kita terbuka di sini. Nah, bentar ya, lanjut. Sebenarnya sore hari ini saya sharingnya nggak panjang juga, tapi pengen dengar juga sharing dari teman-teman yang lain tentang kegiatan produktivitas. Jadi kan sebenarnya tema saya sore hari ini tentang produktif, gimana caranya supaya kita tetap produktif di masa pandemi. Nah, nanti mungkin di akhir sharing saya pengen tahu cerita dari teman-teman kalian itu kayak gimana, hal-hal apa sih yang udah kalian lakukan selama 4 bulan ini kan? Ya kan kita 4 bulan nggak sih? Ya kurang lebih lah 4 bulan di rumah terus, dan mungkin keluar rumah juga kalau misalnya makan ataupun ada hal-hal yang kiranya penting gitu. Kayak misalnya Mas Jati pelayanan, ini bisa keluar rumah ataupun bekerja. Nah, nanti teman-teman bisa sharing sesudah ini ya. Saya mulai dulu. Nah, judul sharing saya sore hari ini, being productive during pandemic. Jadi gimana sih caranya kita bisa produktif di masa pandemi gitu ya. Nah, teman-teman suka kepikiran nggak kayak terkadang kita mikir gitu, kapan sih pandemi ini beres gitu ya. Ya, kayak tadi saya bilang gitu, hampir 4 bulan lah kita udah di rumah, terus bosan, terus nggak ada aktivitas apa-apa. Nah, saya punya dua poin yang bisa saya sharingkan malah sore hari ini. Apa sih, ada 2 hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa produktif di masa pandemi. Yang pertama adalah pergunakanlah waktu kita dengan bijak. Jadi pergunakanlah waktu kita dengan bijak. Ada ayatnya di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Nah, kalau misalnya teman-teman punya handphone, mungkin bisa dicari dulu ayatnya. Tapi di sini saya pengen bacain versi The Passion Translation. Jadi biar ada keren dikit lah bahasa Inggris ya. Ya. Nah, nanti saya bacain ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 pakai The Passion Translation. Soalnya The Passion Translation menurut saya punya arti yang oke lah kalau misalnya ke bahasa Indonesiain gitu. Istilahnya bahasa Inggrisnya lebih simpel. Yuk. So be very careful how you live, not being like those with no understanding, but live honorably with true wisdom. For we are living in evil times. Take full advantage of every day as you spend your life for His purpose. Nah, yang saya pengen garis bawahi di sini adalah kata-kata take full advantage of every day. Bentar, saya bisa copy di sini nih. Nih, ini nih kata-kata ini. Nah, take full advantage of every day. Artinya apa sih? Artinya ayat ini cuma mau bilang kita harus manfaatkan sepenuhnya setiap hari, manfaatkan hidup kita setiap hari gitu. Contohnya seperti apa? Kayak kita buat jadwal di seminggu ke depan. Jadi kayak teman-teman di sini bisa buat jadwal seminggu ke depan mau bikin apa. Nah, saya mau ngasih tahu dikit aja, kalau misalnya nanti kan setelah sharing ini selesai, saya kan nanti mau minta kalian juga sebelum sharing satu persatu, saya juga mau minta kalian juga buat download, kalau misalnya ada yang belum punya ya, download Google Calendar.
Mungkin kalau misalnya dari sekarang bisa kalian download dulu Google Calendar ya, dan nanti sesudah sharing saya beres, kita mau praktekin bareng-bareng supaya kita bisa lebih produktif lagi, yaitu buat jadwal gitu ya di Google Calendar itu. Nah, kita tahu ya kalau misalnya dalam satu hari kan ada 24 jam, betul nggak? Satu hari 24 jam. Nah, kalau misalnya kita bagi jadi 3 bagian, jadi 24 jam bagi 3 berapa? 8 kan? 8, betul. Nah, 8, ada 8 jam. Kalau misalnya kita bisa bagi dalam 3 bagian gitu. Misalnya, kalau saya tulis di sini, kita bisa bagi dalam 3 bagian itu, ada yang namanya 8 jam pertama itu kita istirahat. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini tidur ya wajar lah ya kalau misalnya liburan kayak gini tidurnya malam, terus bangunnya juga rada siang. Tapi ya kalau misalnya sewajar-wajarnya kita liburan kan tidurnya minimal gitu. Paling minimal gitu jam 12. Coba asumsiin 8 jam pertama itu kita istirahat dari jam 12 malam dan kita bangun di keesokan harinya itu jam 8 pagi. Nah, itu 8 jam pertama itu kita manfaatkan, yang benar-benar kita manfaatin banget buat istirahat. Istirahat kayak tidur gitu ya, tidur sepanjang malam. Lalu 8 jam kedua otomatis kan dari jam berapa tuh? Dari jam 12 sampai jam 8. Itu 8 jam pertama. Lalu 8 jam kedua itu dari jam 8 sampai jam 4. Jam 4 sore. Nah, di 8 jam kedua ini, teman-teman bisa lebih produktif lagi. Gimana caranya? Kalau misalnya nih, teman-teman sekarang itu mungkin ada yang lagi kuliah, mungkin lagi ada yang bekerja. Nah, itu kan kalian bisa mengatur di 8 jam kedua itu buat kalian bisa maksimal di kuliah kalian, di pekerjaan kalian, dan di apapun yang kalian lakukan gitu. Kayak misalnya kalau misalnya tadi kayak Sika kan lagi sekolah, mungkin maksimalkan kegiatan itu di buat sekolah gitu ya. Nah, itu kan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu 8 jam kedua kita lebih produktif untuk aktivitas yang seputar kayak ke arah lebih aktivitas umum yang lagi kita kerjain lah setiap hari gitu ya, kayak misalnya kuliah ataupun apapun. Tapi kalau misalnya kan kayak Richard tuh tadi kuliahnya itu masih di bulan Agustus ya, Chat ya. Nah, kayak misalnya kuliah masih di bulan Agustus dan ini nggak ada aktivitas apa-apa nih, kuliah aja nggak ada, terus belajar online juga nggak ada. Kalau saran saya sih bikin lagi aktivitas yang lain kayak misalnya olahraga, terus ikutan webinar itu kan sebenarnya membuat otak kita juga semakin menerima banyak informasi, terus mengedukasi juga. Itu sih. Kalau saya kan ya pas kebetulan gitu ya, saya juga nggak ada kuliah dan hari-hari ini sih akhir-akhir ini lagi banyakin nontonin webinar gitu yang gratis terus dapat sertifikat lagi kan enak. Itu kalau misalnya kalian nggak lagi dalam pekerjaan, nggak lagi dalam kuliah, lagi bebas lah istilahnya, bisa banyak hal yang bisa kalian lakukan. Atau enggak hobi. Nah, ini hobi juga penting. Kalau misalnya kalian hobinya itu bermusik, kayak misalnya kayak Richard nih punya keahlian kan tadi di gitar kan, main gitar. Mungkin Richard bisa lagi nge-explore lagi kunci-kunci gitar yang lebih advance gitu ya, lebih istilahnya pengen jadi kayak Sung Ha Jung dan yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya harus lebih banyak nge-explore lagi lah, Chat, kayak buat diri kamu itu bisa
bisa berkembang gitu kan di masa pandemi, jangan sampai nggak produktif gitu. Nah itu kan tadi ya 8 jam pertama itu kan kita istirahat dari jam misalnya dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi, lalu 8 jam kedua itu adalah waktu produktif kita. Nah itu waktu produktif mau bekerja, mau kuliah, mau kalau misalnya nggak kuliah lagi hobi gitu ya, ngelakuin hobinya ataupun nonton webinar dan lain sebagainya, pokoknya yang bermanfaat. Itu udah 8 jam yang kedua. Lalu 8 jam yang ketiga yang berarti dari jam 4 sore sampai jam 12 malam ya. Nah itu usahain kalian punya waktu sama keluarga. Nah, punya waktu sama keluarga, terus, nah ini sebenarnya 8 jam yang ketiga itu saya tulis di sini kita istilahnya santai lah. 8 jam yang ketiga ini kita santai. Kita punya waktu sama keluarga, kita bisa main game, kita bisa mungkin nongkrong sama teman-teman kita, ataupun ya santai-santai lah kayak nonton, kalau cewek-cewek mungkin nonton drama Korea gitu ya. Terus kalau yang cowok-cowok bisa main game Mobile Legends, terus bisa main PUBG, dan ya banyaklah aktivitas yang bisa dilakuin di 8 jam terakhir ini nih, yang ketiga. Nah, soalnya gini, kenapa kita harus berproduktif gitu ya, produktif di masa pandemi seperti ini, karena saya percaya kesempatan itu diberikan buat semua orang, benar nggak sih? Kesempatan diberikan buat semua orang. Jadi kita itu sebenarnya diberi waktu luang loh sebenarnya di masa pandemi kayak gini, kayak sebenarnya banyak banget waktu yang mungkin menurut kita itu kayak yang kebuang karena kita melakukan hal-hal bodoh gitu, kayak males-malesan lah, kayak misalnya kita nge-scroll Instagram, kayak misalnya kita lihat-lihat YouTube. Mungkin itu kan menurut kita ya bisa dibilang oke lah, bisa mengatasi kebosanan. Tapi ada yang bisa lebih produktif lagi teman-teman, yaitu ya tadi di 8 jam yang kedua itu kalian bisa ngelakuin hobi kalian gitu. Jangan sampai kita terpaku terus sama Instagram, terpaku terus sama YouTube, terpaku terus sama yang namanya TikTok lah, TikTok gitu. Nah, sebenarnya saya nggak bilang itu nggak baik ya, tapi pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya gitu. Ada mungkin waktunya kalian bisa main TikTok sepuasnya, tapi di 8 jam terakhir itu, yang 8 jam yang ketiga ini, tapi jangan sampai kalian main TikTok di 8 jam yang kedua ini. Maksud saya gitu sih, kayak poin yang yang pengen saya bagiin kayak gitu. Jangan sampai kita salah penempatan di waktu jam produktif kita gitu. Ya kita bisa bersyukur karena Tuhan udah ngasih 1 hari 24 jam, terus kita bisa bagi 3 gitu ya, 3 bagian. Pergunakanlah 3 bagian itu dengan baik, karena saya percaya orang yang fokus dan produktif dialah orang yang bisa berhasil. Amin. Orang yang fokus dan produktif dialah orang yang bisa berhasil meraih mimpinya, meraih masa depannya, dan meraih cita-citanya. Nah itu yang pertama ya teman-teman. Yang pertama itu berkaitan dengan yang namanya pergunakanlah waktumu dengan bijak. Lalu hal yang kedua itu apa? Hal yang kedua adalah kita harus mempersiapkan diri kita dengan maksimal, atau dalam bahasa Inggrisnya preparation. Saya mau baca ayatnya di Matius 25 ayat 1-4. Mungkin teman-teman nanti bisa buka di rumah. Di sini ayatnya, Matius 25 ayat 1-4. Nah, nanti teman-teman bisa baca di Matius 25 ayat 1-4. Nah, saya bacain aja ya ayatnya ya.
Kalau misalnya teman-teman lagi nggak bawa Alkitab ataupun lagi mager gitu, ataupun si HP-nya lagi dipakai buat Zoom, bisa nanti baca setelah ini. Tapi saya bacain dulu. Matius 25 ayat 1, pada waktu itu hal kerajaan sorga yang seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Ayat ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4, sedangkan gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak di dalam buli-buli mereka. Nah, di Matius 25 ayat 1 sampai 4 ini sebenarnya Matius 25 ayat 1 sampai, kalau misalnya kalian mau tahu lengkapnya sih, itu Matius 25 ayat 1 sampai 13. Tapi saya cuma mau ambil Matius 25 ayat 1 sampai 4. Nah, itu bercerita tentang perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Nah, teman-teman, di ayat ini ada persamaan dan juga perbedaan dari 5 gadis bijak dan gadis bodoh. Nah, persamaannya itu 5 gadis bijak dan gadis bodoh, mereka sama-sama nggak tahu mempelainya itu kapan datang, ya nggak? Mereka kan cuma kayak disuruh persiapkan aja, be prepare. Mereka cuma kayak disuruh persiapkan aja, tapi nggak tahu gitu mempelainya itu kapan datang. Nah, di sini yang menarik, terletak pada perbedaannya, 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Nah, perbedaannya adalah 5 gadis bijak itu mereka menyiapkan sesuatu, kan, tetapi 5 gadis bodoh tidak menyiapkan sesuatu. Di sini intinya apa sih? Mereka apa yang dilakukan sama si 5 gadis bijak ini? Mereka melakukan sesuatu, menyiapkan sesuatu, menyiapkan pelitanya. Kalau misalnya tadi teman-teman lihat di ayat 3 itu gadis-gadis yang gadis-gadis bijak itu membawa pelitanya, tapi gadis-gadis bodoh itu malahan nggak menyiapkan apa-apa gitu. Nah, sangat penting buat diri kita untuk selalu menyiapkan apa yang udah ada dalam kehidupan kita. Kayak misalnya tadi, kalau misalnya kita udah dikasih Tuhan nih, udah dikasih Tuhan talenta sedemikian rupa bagusnya, kita bisa main musik, kita bisa main istilahnya kayak tadi lah, main musik lah ya, kayak si Richard bisa main gitar. Terus kalau misalnya itu nggak dipersiapkan dengan baik, kalau misalnya nggak dilatih terus dengan baik, maka apa yang terjadi? Ya, orang tersebut ya bakalan kehilangan lebih tepatnya kehilangan tujuan hidupnya, karena mereka nggak persiapan sama sekali. Mereka nggak menyiapkan apa yang mereka punya, nggak menyiapkan apa yang mereka yang harusnya dipersiapkan gitu ya. Nah, saya ada ayat lagi di Lukas 16 ayat 10. Ini juga versi The Passion Translation. Sebenarnya intinya gini, di Lukas 16 ayat 10 itu intinya gini. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengelola perkara kecil, dan kalau ada orang yang mengelola perkara kecil, dia akan dipercayakan dengan tanggung jawab yang besar. Tapi orang yang curang atau cheat, di dalam bahasa Inggris di sini, di Lukas 16 ayat 10 The Passion Translation. Tapi kalau misalnya ada orang yang cheat atau curang gitu ya, dia nggak bakalan diberikan kepercayaan. Inti dari cerita ini apa sih? Ya intinya kita harus bersiap-siap gitu. Kita harus menyiapkan apa yang udah ada dalam hidup kita. Menyiapkan sesuatunya, kayak misalnya kan tadi, kalau misalnya hidup kita itu ingin mencapai sesuatu goals, sebenarnya kayaknya saya udah pernah bagiin di ibadah YouTube gitu ya, kayak misalnya kayak contohnya
kalau misalnya kita mau mencapai satu goals dalam kehidupan kita, kita itu harus fokus kepada satu goals tersebut. Kalau misalnya nih, kalau misalnya contoh saya kan lagi mau ngebangun bisnis. Nah, saya harus fokus ke bisnis apa yang harus saya bangun gitu kan. Tentang gimana ilmunya, tentang koneksinya, saya harus tetap fokus dan juga harus tetap belajar. Nah, fokus dan belajar itu gimana caranya? Be prepare gitu. Kita harus mempersiapkan dengan baik. Mempersiapkan dengan baik itu seperti apa? Yang mempersiapkan dengan baik ya contohnya kalau misalnya saya ingin mencapai goals-nya itu membuat satu bisnis yang sukses, ya saya harus belajar kepada ahli-ahlinya gitu. Oke, saya harus lebih belajar kepada orang-orang yang bisa dipercaya bahwa dia itu udah sukses, dia itu udah ngepegang bisnis berapa puluh cabang gitu ya. Itu saya harus belajar sama orang-orang seperti itu. Be prepare gitu, mempersiapkan ilmunya, mempersiapkan sesuatunya dengan baik. Jangan sampai kalau misalnya kita mau mencapai apa yang kita inginkan, ya misalnya tadi saya ingin membuka bisnis, tapi nggak ada ilmu, nggak ada modal, nggak ada apapun gitu, kayak istilahnya modalnya nekat, ya nggak bakalan bisa kita tercapai. Ya mungkin bisa, tapi hanya di awal aja, tapi seterusnya itu bakalan istilahnya bangkrut lah. Nah, ya itu kayak firman Tuhan juga udah sama gitu, kayak firman Tuhan udah bilang di sini, orang yang mampu mempersiapkan, orang yang bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dia akan tetap memperoleh satu reward gitu, satu bisa dibilang kayak goals-nya, dia akan meraih goals-nya. Kayak kalau misalnya teman-teman lihat juga, kalau misalnya nanti kalian baca di Matius 25 ayat 1 sampai 4, tapi lebih panjang lagi, Matius 25 ayat 1 sampai 13, nanti teman-teman baca di situ, si gadis-gadis bijaksana itu, akhirnya dia bisa bertemu sama mempelainya, kan jadinya dia bisa, bisa bersama-sama dengan mempelai pria itu. Kan tetapi gadis-gadis bodoh yang tidak mempersiapkan apa-apa, mereka ya nggak bisa masuk ke dalam pesta pernikahan kalau nggak salah, pesta pernikahannya, karena si mempelai prianya itu nggak tahu kalau misalnya si gadis bodoh itu kan seharusnya dia membawa minyak gitu, membawa pelita. Nah, how to prepare, langkah selanjutnya gimana sih kayak caranya buat kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Nah, ada lagi satu kasus Daud, kenapa dia bisa mengalahkan Goliat. Kalau misalnya teman-teman tahu, kenapa sih Daud itu bisa mengalahkan Goliat? Kalau di dalam Alkitab sendiri kan dikatakan bahwa si Daud itu hanyalah penggembala domba gitu. Dia cuma kayak ngebalain domba, terus ya udahlah pekerjaannya cuma sama domba-domba doang. Nggak ada pekerjaan yang berkaitan dengan peperangan gitu ya, kayak dilatih buat jadi tentara gitu, nggak ada. Karena dia pekerjaannya cuma sebagai gembala domba. Yang menarik di sini, saya bisa ambil satu cerita dari Daud adalah ada satu ayat di mana dia itu bilang bahwa hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya. Nah, itulah the reason why kenapa si Daud itu bisa ngalahkan si Goliat gitu ya. Karena dia itu bukan cuma mengembalakan domba, tapi dia menjaga domba gitu. Kalau misalnya ada singa atau beruang yang menerkam si domba tersebut, dia langsung mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Lalu si Daud ini menyerang si singa itu, menangkap janggutnya, menghajarnya, lalu membunuhnya. Gila ya, seorang Daud gitu ya,
seorang mungkin Daud bisa dibilang anak muda gitu, kayak sama-sama kita lah, tapi mungkin lebih muda lagi mungkin ya. Soalnya ada dibilang dalam Alkitab apa namanya, pipinya itu masih merah gitu, mungkin lebih muda lagi kayak ya seumuran 15 tahun 16 tahun lah. Tapi dia udah bisa membunuh singa dengan tangannya sendiri. Itu kan seluar biasa apa, sepemberani apa seorang Daud itu kayaknya. Wow. Jadi kayak itulah the reason why kenapa si Daud itu bisa ngalahkan Goliat. Bukan cuma apa ya? Bukan cuma emang suruhan Tuhan, suruh ambil satu batu dari kali terus dijadiin ketapel dan langsung mengalahkan Goliat kayak gitu aja, bukan. Tapi di balik itu si Daud itu sebenarnya udah preparation, teman-teman. Preparationnya apa? Preparationnya itu ya kegiatan dia sehari-hari, menjaga domba, yaitu menjaga apa, melawan singa-singa ataupun beruang-beruang yang ada di kawanan domba-domba itu gitu. Sama kayak kita, kalau misalnya kita ingin mencapai satu goals gitu ya, kita harus konsisten, kita harus fokus. Saya percaya kalau misalnya kita fokus dan konsisten, maka kita bakalan bisa ngalahin Goliat-Goliat yang ada di depan kita. Amin. Goliat-Goliat apapun gitu. Goals yang mungkin menurut kita, aduh Tuhan gak mungkin nih gue gak mungkin nih bisa ngelewatin ini karena mungkin ujiannya susah, mungkin tantangannya sulit, dananya kurang dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau fokus, kalau misalnya kita preparation gitu, kalau misalnya kita mau rendah hati dan belajar dari si Daud ini, melakukan hal-hal yang seperti biasanya kita lakukan. Karena satu ya, pekerjaan penggembalaan domba itu ya udah kayak misalnya kayak pekerjaan zaman sekarang itu ya pekerjaan pada umumnya gitu, kayak misalnya kerja nanti misalnya dari jam 8 pagi gitu ya ngembalin domba sampai tadi misalnya 8 jam yang kedua sampai jam 4 sore dia udah beres ngembalin domba. Nah, itu kayak pekerjaan biasa, tapi di saat Daud bekerja dengan maksimal gitu ya, di saat Daud mau bekerja dan fokus dalam pekerjaannya itu, di situ juga Tuhan itu tahu gitu bahwa ada sesuatu dalam diri Daud yang bisa Tuhan pakai, dan akhirnya Daud dipercayakan Tuhan untuk melawan satu musuh yang besar, itu Goliat. Nah, segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjadi orang besar ada dalam kita sendiri. So, be prepared. So, tetap mempersiapkan segala sesuatunya. Bikin schedule, bikin waktu-waktu yang mungkin menurut kalian itu penting gitu. Catat di Google Calendar. Nah, ini aktivitasnya ya teman-teman. What to do list, what to do, apa yang harus kita lakukan. Nah, mungkin teman-teman tadi di awal kan saya udah bilang kalau misalnya kalian download dulu si Google Calendar ya. Coba kita langsung praktek ya, karena kalau misalnya nggak langsung praktek biasanya suka lupa gitu besok-besoknya. Aduh, firman Tuhan yang ngebahas tentang apa ini. Yuk teman-teman, kalau misalnya kalian ada di lagi pegang HP ataupun lagi pegang gadget kalian bisa buka ininya, handphone kalian. Yuk kita praktekin bareng-bareng gimana caranya kita bisa membuat si schedule kita selama ya, kalau misalnya nggak 1 minggu ya 1 hari dulu aja, 1 hari dulu. Nih, langkah pertama ya kita ambil gadget dulu ya, kita ambil gadget dulu. Terus langkah yang kedua kita buka nih si Google Calendar.
Kalau misalnya teman-teman yang nggak tahu Google Calendar ya kayak gini, Google Calendar nih. Google Calendar. Nih yang ini nih. Mana? Nah ini. Nah ini nih. Nih Google Calendar. Nanti bisalah teman-teman carilah di Play Store banyak Google ada ininya. Nah, ada Mas Yati juga tuh. Dari Google Calendar nanti kalian pencet yang di sini Google Calendarnya. Nah ini kan langsung tuh kebuka Google Calendarnya. Nah di Google Calendar itu kan ada apa bulan sama ininya harinya. Kita pilih yang hari Senin. Jangan hari Minggu karena hari Minggu dekat banget sama besok. Jadi mendingan kita prepare-nya schedule-nya hari Senin aja. Karena di hari Senin biasanya kalau misalnya nih hari Minggu mau ke hari Senin, kalau misalnya orang yang gabut gitu nggak ada kerjaan, biasanya dia langsung bangunnya siang, nggak ada aktivitas dan lain sebagainya. Pokoknya kita coba latihan di hari Senin ya. Nah kayak gini. Kebetulan saya hari Senin itu udah bikin jadwalnya kayak gini. Jadi di Google Calendar itu kan kalau misalnya kalian tekan yang hari Senin, itu di atasnya itu ada tulisan, ada yang namanya tanggal sama hari kan nih kayak gini nih. Nih ini, tanggal sama hari. Nah teman-teman nanti mungkin bisa kasih nama di situ. Nanti bisa dipencet juga sih, bisa dikasih nama, bisa dikasih title, judul gitu ya, produktif di masa pandemi, kayak gini nih. Nah di Google Calendar itu kan udah otomatis, dia udah langsung keluar di dalam satu hari itu ada jadwal jam-jamnya ya. Saya kita bisa lihat di sini. Kalau saya sudah di schedule jadi seperti ini. Nah jam dia ngitungnya dari jam 12 malam sih, dari jam 12 malam sampai jam 8. Kita hitung yang kayak tadi ya, sistem yang kayak tadi ya, 8 jam itu ya. 8 jam ada 3 bagian, 8 jam buat istirahat, 8 jam buat aktivitas produktif, dan 8 jam buat santai. Jadi 8 jam yang pertama itu kayak gini, saya fullin semuanya khusus buat tidur gitu. Dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Saya buat tidur, terus habis itu, nah ini kalau di scroll lagi, ini ada aktivitas saya nih, dari jam 8 itu ngapain aja, bangun tidur, terus ada olahraga, terus ada apa lagi nih, ntar saya nggak kelihatan lagi. Nah ada olahraga, ada lari pagi, terus ada yang namanya, mandi, istirahat, terus kalian bisa lah bikin, jadi di 8 jam pertama itu kan istirahat, lalu 8 jam kedua itu kalian beraktivitas gitu ya, beraktivitas sampai jam 4 sore. Itu bebas mau bikin apa aja, beraktivitas sampai jam 4 sore. Lalu di 8 jam yang ketiga itu, ya udah kayak mau ada waktu santai-santai, mau main game boleh, mau bikin TikTok boleh, mau scroll Instagram boleh, mau apapun boleh, karena di 8 jam terakhir ini kan udah bisa dibilang waktunya santai-santai. Nah, kalau misalnya tips dari saya sih gitu ya, kalau misalnya teman-teman mau jadi orang yang produktif, kalau misalnya teman-teman mau istilahnya mau menggapai goals teman-teman di masa pandemi ini, karena saya percaya di masa pandemi ini Tuhan itu lagi bekerja secara luar biasa buat kita, karena bukan cuma rencana kita aja yang lagi digenapi, tapi rencana kita bukan cuma rencana kita aja, tapi planningnya Tuhan itu sedang terjadi gitu di masa pandemi ini, karena ada sesuatu hal yang besar, ada sesuatu hal yang bisa dibilang luar biasa di depan sana, asalkan kita
percaya dan juga bikin jadwal di sini nih. Bikin jadwal di HP. Buat schedule-nya, buat yang rapi, dan percaya kalau misalnya kita udah buat schedule-nya, kita udah buat rapi, Tuhan pasti akan bekerja, Tuhan pasti akan menuntun, Tuhan pasti akan menolong setiap kehidupan kita. Bahkan tujuan akhirnya kayak tadi studi kasusnya Daud ya. Daud itu bisa dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk mengalahkan Goliat karena dia itu udah terlatih. Dia itu udah prepare dulu. Nah, sebenarnya gitu aja sih sharing dari saya. Saya cuma pengen teman-teman itu ngerti prakteknya ya. Bukan cuma kita tahu firman Tuhan, tapi nggak ngerti prakteknya. Tapi saya ingin supaya teman-teman itu ngerti prakteknya seperti apa. Nah, gitu aja sih mungkin dari saya. Nah, ini udah kita masuk ke dalam sesi cerita-cerita nih, sharing-sharing. Mungkin ada yang mau sharing dari Mas Jati, atau Richard, atau Jessica, atau Ruth siapa sih? Christine, atau Clara, atau Tania, atau Randall. Mau sharing mungkin apa sih yang kalian lakukan gitu ya? Aktivitas apa yang kalian udah lakukan di masa pandemi kayak gini? Selebih dari apa ya? Di luar dari kayak misalnya kuliah ataupun bekerja gitu ya, kayak ada nggak sih hal-hal baru? Saya pengennya gini, ada nggak sih hal-hal baru yang mungkin kalian lagi giatin di akhir-akhir ini? Kayak misalnya punya hobi baru, punya hobi masak, atau punya kegiatan-kegiatan yang mungkin bermanfaat dan bisa di-sharingkan. Ada nggak? Mungkin dari siapa dulu? Richard dulu deh, yang tadi WL. Ayo Chat, apa ada sesuatu nggak yang kamu dapetin di masa pandemi ini? Mungkin ada aktivitas-aktivitas baru ataupun hal-hal baru gitu. Coba. Hal-hal baru kayaknya mulai coba olahraga deh. Kan dulu tuh gak biasa olahraga gitu. Makin kurus sekarang mulai mencoba. Olahraga. Gak apa-apa, makin kurus nanti kalau misalnya kamu olahraga nggak apa-apa. Gak apa-apa biar sehat. Oh, iya, tujuannya sehat ya, Kalau saya mah tujuannya buat diet nih. Udah. Ya, gitu. Oke. Coba-coba. Berarti Richard akhir-akhir ini lagi coba-coba buat olahraga ya. Hal barunya ya. Lebih dirutinin lagi gitu ya, setiap pagi olahraga. Oke. Pagi sore. Olahraga apa, Cak? Lari atau? Lari, terus kayak push up gitu aja, yang ringan-ringan sih, Kak. Bagus. Keren. Wah, buat apa? Jadi acuan juga buat saya nih. Soalnya saya udah lama banget kayaknya dalam seminggu cuma sekali doang ke olahraga. Cuma lari santai gitu. Iya, lari santai, tapi setelah itu udah nggak olahraga lagi karena ya gitu sih, kayak udah ya malas-malesan gitu ya. Karena kan bingung juga kan kuliah online sampai akhir tahun, terus nggak bisa ketemu sama teman-teman, terus aktivitas-aktivitas yang ya mungkin teman-teman di sini gitu. Ya, saya itu sebenarnya udah bikin planning. Kan saya kan punya usaha di Bandung gitu ya, punya bisnis, dan saya itu udah bikin planning bulan-bulan kayaknya bulan April atau Mei kemarin itu sebenarnya saya itu udah buka stand bisnis saya di Bandung, tapi karena pandemi ini jadi akhirnya nggak tahu mau bukanya kapan, tapi kayaknya sih tahun depan bakalan direncanain lagi, dan
tahun ini sih lagi apa ya, banyak networking sih, banyak networking. Siapa? Semangat kita Ah. semua. Amin, semangat. Suara saya ada nggak sih? Ada Kak, ada. Oh, ada. Nah, kayaknya si Melva jaringannya kurang bagus. Ya udah deh, oke. Ya Semangat. gitu aja Kak dari saya. Iya, selalu konsisten ya. Saya juga kalau misalnya udah di jadwal gitu sih, udah dibikin jadwalnya biasanya udah gampang sih ke depannya. Tapi mungkin di hari-hari pertama gitu ya, ada yang miss, gak apa-apa lah. Miss satu dua aktivitas yang miss. Tapi selebihnya kalau misalnya kita udah mau niat gitu, di besok-besoknya kita bikin lagi jadwal-jadwal di Google Calendar ini. Saya percaya ya itu bakalan ngelatih kita buat lebih lagi konsisten, dan akhirnya ujung-ujungnya ya itu tadi, kita bakalan bisa lebih kuat lagi, kita bakalan bisa lebih mempunyai apa ya, beda lah dari orang-orang yang lainnya. Kayak misalnya orang-orang lain tidurnya jam 1 terus bangunnya jam 1 siang lagi. Tapi kalau misalnya kita orang-orang yang produktif gitu ya, doain lebih ke arah kita itu lebih beda lah daripada yang lain, dan saya percaya juga kita bisa kasih dampak yang luar biasa gitu buat teman-teman yang lain juga. Ya gitu sih. Ayo, siapa nih yang udah kelihatan mukanya? Mas Jati nih yang coba Mas. Oke, boleh. Kalau untuk apa ya, kegiatan baru yang mungkin jadi lebih sering masak kali ya. Walaupun memang dari dulu emang udah rencana pengen masak sendiri, cuman karena pandemi kemarin jadi kayak mau nggak mau masak sendiri. Masak ya. Gitu. Terus yang paling kerasa banget tuh kayak perpindahan di apa namanya, kondisi pekerjaan sih, mulai yang biasanya offline turun ke lapangan, kemarin tuh kayak harus menyesuaikan lagi sistemnya dengan online, di mana target harus tercapai, tapi dengan kondisi seperti ini jadi kayak banyak aplikasi yang dikeluarkan juga dari kantor kan, jadi kayak memaksimalkan aplikasi itu juga harus belajar lagi gitu. Itu merupakan hal baru yang dapat saya sejauh ini. Wah, keren. Mas Yati bisa jadi chef di lama-lama. Masak terus. Iya nih. Masanya jadi chef ini. Iya, udah bisa ini. Nanti kalau misalnya ada latihan gitu ya, terus bawa masakannya buat kita latihan. Ini mantap. Belajar jadi chef di Mas Yati ini. Keren lah. Iya. Berarti kerjaan tapi lancar ya Mas ya? Ya, puji Tuhan lancar ya. Walaupun kendalanya tetap itu perubahan sistem dari offline ke online. Ya. Tapi sekarang udah mulai ke lapangan. Beradaptasi. Iya, beradaptasi. Iya. Wah, keren. Gila. Ya Mas Yati, ya doain aja biar kita semua bisa terus tetap produktif, apalagi kalau misalnya tadi Mas Yati dimasukin tuh list masaknya di Google Calendar tadi, misalnya list masaknya itu setiap sore, contoh gitu kan. Bisa jadi kan Mas Yati bisa bisa lebih lagi dapat wawasan yang lebih luas gitu tentang masak gitu. Nanti ujung-ujungnya masakin buat kita juga. Mantap. Habis itu siapa ya? Rendo, coba Rendo. Nanti habis Rendo baru ke cewek-cewek nih. Banyak tuh ceweknya. Haleluya. Buka lu, Dek. Mukanya dong. Hal-hal apa yang lu lakuin selama liburan ini?
openingnya gini lah ya. Membangun rutinitas itu kan memang susah. Memang harus dimulai dari niat ya. Niat yang benar-benar dari dalam diri. Karena rutin kan artinya dilakukan setiap hari gitu kan ya. Nah mungkin saya sedang membangun niatnya dulu ya, bukan menjalankan rutinitas dulu, tapi membangun niatnya dulu. Ya. Terus mungkin hal yang baru di kala masa pandemi ini, sama kayak Mas Jati kayaknya ya. Saya juga jadi belajar masak. Belajar masak, terus ya hal yang baru sih belajar masak. Ya mungkin masa pandemi ini kan banyak positif negatifnya ya. Dan mungkin tadi yang dikatakan Mas Yati juga benar, masa transisi dari online ke offline itu kan, dari offline ke online itu kan lumayan banyak kendala ya. Kayak yang kuliah atau yang dalam dunia pekerjaan juga jadinya ada sedikit kesulitan mungkin ya. Nah mungkin itu sisi negatif dari pandemi ini ya. Tapi kalau yang positifnya yang tadi kita bisa belajar hal-hal baru, menemukan hal baru, pengetahuan yang baru, ilmu yang baru, dan saya juga sekarang giat dalam membaca-baca buku, mungkin meningkatkan literasi ya, karena Indonesia tingkat literasinya rendah. Lalu ya itu sih mungkin barunya berarti keseharian yang baru, Mas. Membaca buku sama masak. baru giat Masak sama baca buku. Baca buku, masak, gitu aja main ya. musik, ya explore lagu baru, chord baru. Ya udah, keren. Yuk selanjutnya, nih yang udah kelihatan mukanya nih, Yesika. Coba Yesika, sharing dong Yesika. Apa yang udah Yesika lakukan gitu selama pandemi? Ngapain aja? Ada hal-hal baru nggak? Kayak misalnya kan tadi contohnya Mas Jati masak gitu. Yang hal-hal yang nggak pernah dilakukan. Terus tadi Richard, terus dia ngerutinin lagi olahraganya. Terus Jessica apa nih? Ya gitu lah. Ya sering juga sih ngebantuin mama. Kayak gitu, bantuin masak daripada nggak ada kerjaan kan. Iya betul. Kadang apa tuh, kalau nggak lagi sekolah online, suka kadang buka IG, kadang buka WA, terus kadang main TikTok juga sih. Nggak apa-apa. Iya. Berarti kegiatan yang lebih produktifnya kayak ngebantuin mama masak gitu ya? Iya. Ngebantuin mama masak. Ya, bagus sih, bagus. Ya, puji Tuhan gitu. Kita semua ternyata bisa memanfaatkan waktu-waktu yang kosong, waktu-waktu yang mungkin dipakai buat males-malesan, tapi kita pakai itu buat membantu orang tua kita gitu. Ya, kegiatan positif yang bagus. Boleh siapa nih? Clara. Ada nggak sih Clara? Clara? Ketiduran dengarnya. Hah? Dengar gak sih? Itu suaranya.
Tok Christine dulu lah, Christine. Christine denger gak Christine? Ada suara saya nggak? Malu-malu kayaknya ya. Tuh nggak usah ditampilin mukanya juga nggak apa-apa sih. Cuma ngomong aja, cerita aja selama corona ini ngapain aja gitu. Selama pandemi ini, selain sekolah online, selain kuliah online, apa yang kalian lakukan? Soktin. Ada nggak sih si Christine? In? Ada Widya nggak sih tadi? Ada Widya. Tadi kayaknya ada Widya tapi keluar lagi Widyanya. Kalau ya udah gantian. Tania gimana Tania? Tania ada nih sih Tania. Suaranya aja Tania nggak apa-apa, nggak usah pakai videonya kalau misalnya malu. Apa yang udah kamu lakukan? Halo? Tania, Christine, Clara. Ayo. Ayo tuh. Menunggu. Ini ya Ayo dong sharing dong. Christine nah. Christine udah open mic nih. Coba Tin. Apa yang udah kamu lakukan Tin? Apakah dari toilet? Astaga, kirain. Sok, coba apa yang udah kamu lakukan? Selama kan tadi si Mas Jati contohnya kan dia melakukan hal-hal baru itu dia masak gitu, belajar buat masak. Terus kayak tadi Randall baca buku. Terus kayak tadi si Richard itu dia lebih rutin buat olahraga. Coba kamu apa Tin? Yang udah kamu lakukan aja, yang udah kamu lakukan. Paling sama sih ya Kak. Kayak masak. Belajar masak. Terus paling itu sih nyiapin selain ikut webinar gitu. Terus juga nyiapin buat udah mulai ngulik-ngulik masalah silabus atau RPP gitu sih, lagi belajar kayak gitu. Oh, bukannya kalian tuh lagi ini nggak sih? Lagi KKN atau itu? Kerja praktek? Iya, KKN. Tapi aku kan udah semester kemarin. Sekarang mah yang jurusan Paperta gitu. Oh iya. Oh berarti kalau yang mereka itu masih kayak itu ya, lagi sibuknya mungkin KKN gituan ya kayaknya ya. KKN semester ini. Jadi kalau buat kamu sendiri kesibukannya berarti masak gitu ya? Masak bantu mama. Ya boleh lah. Padahal itu adalah hal-hal yang biasa dilakukan oleh perempuan pada umumnya. Kan jarang-jarang loh Kak. Hah? Kan biasanya jarang masak. Oh gitu, emang jarang masak. Padahal sama cewek mah harusnya bisa masak atuh. Kan coba yang baru gitu Kak, masak apa gitu kan yang nggak bisa. Masak air. Masak air mah. Galon we. Kayak masak apa spaghetti gitu ya. Masak yang aneh-aneh gitu ya. Kayak kambing goreng asam manis gitu. Udah pernah nyobain belum? Sinyalnya hilang ya. Dek, sinyal gue hilang, Dek. Halo, cek. Sinyalnya hilang ya? Ada. enggak, kayaknya lancar aja dari tadi. Tadi lancar. Oh, lancar. Tadi ini enggak?
Tadi saya ngomong apa? Ini kedengeran. Iya, manis. Kedengeran. Sinyalku hilangnya gitu tadi kan. Ya udah, Tania mau kemana? Sharing dulu tuh. Ya udah, berarti tadi Christine Masuk, udah Clara. nih ya. Hah? Christine udah ya. Tadi ya. Sok Tania sharing dulu sebelum pergi tadi. Coba. Apa sih? Cuma sebutin aja. Oh, nggak nyala mic-nya. Sok sebutin di chat aja aktivitas apa gitu. Coba. Yang kamu lakukan selama pandemi nggak keluar rumah gitu. Beresin rumah. Terus apa lagi? Drakoran. Terus apa lagi selain drakor? Yang kayak inilah, kayak hal-hal baru ada nggak, kayak tadi tuh Mas Jati kan kayak sebelumnya dia belum pernah masak, sekarang tapi di masa pandemi nyoba-nyoba buat masak. Ada nggak kayak hal-hal baru gitu selain beresin rumah, selain drakoran, apalagi? Atau cuma itu aja? Cuma itu aja ya. Ya, oke lah. Berarti Tania beres-beres rumah ya, beres-beres rumah. Ya mungkin ya kalau misalnya kita sekolah kan mungkin nggak ada waktu tuh buat beres-beres rumah. Tapi di kondisi kayak gini, ketika kita ada di rumah terus, kita bisa beres-beres rumah gitu ya, beres-beres bantuin orang tua mungkin maksudnya ya, bantuin orang tua. Ya baguslah, produktif lah. Siapa nih? Clara nih? Belum nih Clara. Coba Clara. Tomiknya juga rusak sama kayak Tania. Ayolah satu-satu lah. Kan kita cuma 8 orang. Di chat aja sok. Siapa yang live? Oh, si Tania ya. Sok coba. Gak ada yang aneh. Harus ada tuh yang aneh. Yang coba apa dong? Kayak tadi kan Christine tuh masak gitu. Apa kamu masak itu? Paling yang biasanya di kosan nggak bisa masak, di sini jadi sering masak buat adik-adik. Oh gitu. Jadi ya, ngurus proposal juga buat PKM ya. Oke. Masak berarti ya, masak buat ini ya, masak buat dede-dede kamu ya, bisa main sama teman-teman di sini. Ya sebenarnya main kan bukan produktivitas, Clara. Tuh si Rendo masakin doi juga. Doinya lagi nggak ada ya, doinya lagi di luar kota, lagi berpisah. Udahlah, berarti Clara masak-masak ya. Masakin adeknya buat itu setiap hari ya, puji Tuhan lah. Kok masak semua? Iya ya, itu jadi masak semua sih. Jadi kayak ngikutin semua masak-masak. Dari mulai Mas Jati, terus ke Christine, terus sampai ke Clara. Nanti saya bisa tebak di si Melva apaan nih. Masak juga nih, masak nih. Ya Melva ya? Kegiatan kamu masak ya Melva ya? Mau jadi koki semua? Bukan. Aku kalau masak kan udah biasa. Iya dong, harus yang lain dong. Biasa tuh. Apa nih? Kalau aku sih lebih ke private jadi guru buat adik aku. Oh, emang apa? Dede kamu? Soalnya kan baru masuk SMP, jadi kan kegiatan sekarang pembelajarannya lewat daring ya.
Jadi Oh, kayaknya kurang dipahami. Jadi aku jelasin seperti apa ini. oh Kayak gitu. gitu. Ya, bagus lah Mm-mm. berarti ngebantuin saudaranya, ngebantuin adiknya ya buat belajar online gitu ya. Betul. Terus habis itu apa tuh selain Terus ngebantuin? kalau itu paling selebihnya main game sih, Farel. Soalnya kan kalau kerja biasanya nggak ada waktu buat main game. Tapi kalau sekarang adalah sedikit-sedikit waktu buat main game. Oh Buat gitu. ngilangin stres lah. Iya ya, nggak apa-apa lah. Main game mah santai. Oh, berarti Iya. ada waktu luang ya, istilahnya lebih banyak waktu luangnya karena kan kalau misalnya dulu kan nggak ada waktu luang tuh kayak cuma apa kerja misalnya dari kamu kerja sampai malam ya dari pagi sampai malam ya di XX1 atau Bisnis. shift-shiftan? Hmm. Tapi kan kalau sekarang ada waktu nih, jadi dimanfaatin buat senang-senang aja lah, kayak olahraga, main game, kayak gitu. Kan kalau misalnya kerja jarang ada waktu Jarang buat ya? main game, paling cuma dikit, 15 menit atau 10 menitan lah. Itu Oh iya juga gitu. yang biasa aja gitu. Oh, shift-nya emang dari jam berapa sampai jam berapa? 8 jam kerja, dari tergantung kalau misalnya masuk jam 12, paling pulang jam 8. Kalau pulang jam 10, masuk jam 2. Kayak Oh gitu. gitu. Cuma kan kalau yang malam suka itu, closingan dulu. Hitung uang. Jadi rada lama ya. Iya, paling sampai makan waktu sampai jam 11 lah. Kurang lebih jam 11, setengah 12-an. Iya sih. Iya sih. Saya kan dulu kan pernah ini juga kayak kerja praktek. Ya, kerja praktek dua kali gitu. Tapi yang paling capek kerja praktek itu kan di Semarang ya. Kerja praktek di Semarang itu masuknya kalau nggak salah jam 7 pagi. Terus pulang-pulangnya itu jam 4 sore. Itu capek banget. Dan kalau udah pulang udah langsung pengen tidur lah bawaannya udah nggak ada aktivitas lain. Kayak udah nggak ada aktivitas lain yang mau dilakuin gitu kayak ngeliat HP juga kayak yang udahlah cuma ngeliat Instagram habis itu udah beres kayak itu kayak apa ya padahal baru jam 6 sore gitu kayak tapi kerasanya kayak capek pisan kayak yang mau langsung tidur padahal baru jam 6 sore terus lebih kayak cepat jadi kayak lebih cepet pengen tidurnya gitu. Jadi kayak waktu-waktu kemarin sharing aja di Semarang kan 2 tahun lalu sih 2018. Jadi saya tuh kalau tidur itu kalau udah jam 9 jam 10-an udah pasti tidur soalnya udah capek banget karena tiap hari kerjanya itu emang kerja ya kita kan di sana kan ngeriset juga kayak ngeliatin aktivitas pergudangan gitu di sana. Gudangnya juga gudang yang bisa dibilang tingkat resiko buat kena asap sama penyakit paru-parunya itu tinggi karena si gudangnya itu bisa dibilang gudang buat alat-alat berat gitu. Jadi naruh alat-alat berat. Terus yang nggak tahu sih yang bikin yang parahnya itu si gudangnya itu dijadi satu sama tempat produksi kan. Jadi kalau misalnya dijadi satu sama tempat produksi, di lain sebelah sini gudang, di lain sebelah sini produksi, ada kayak apa ya bau-bau las dipotong terus kayak besi dipotong itu kayak masih ada gitu bekas-bekasnya jadi kayak yang lumayan kurang sehat juga sih di gudang itu sebenarnya tapi karena emang tuntutan kuliah gitu ya harus riset cari data dan lain sebagainya jadi hampir setiap hari ke sana dan di sana itu juga panas juga sirkulasi udaranya nggak terlalu bagus gitu nggak kayak di gudang-gudang yang bagus yang lain yang kayak tempat-tempat lainnya gitu nah gitulah cuma sharing doang. Ya puji Tuhan kita sama aku juga kalau misalnya kerja kan di bioskop nggak tahu ya yang namanya hujan panas malam tahu udah pulang malam baru tidur gitu aja rutinitasnya seperti itu.
Jadi kan kalau sekarang bisa menikmati ya, ngelihat hujan seperti apa. Iya, kayak ya gitu sih, kayak kalau misalnya udah kayak nggak ada aktivitas lain selain kita kerja tuh, jadi kayak lebih banyak waktu luang. Dan ya udah kayak ya tadi gitu, kalau misalnya kita balik lagi ke sharing saya yang tadi, coba kita bagi si 24 jam itu jadi 3 bagian, 8 jam buat tidur, 8 jam buat produktif, 8 jam buat santai kan. Karena kan secara otomatis nih kayak Melva gitu kan, kerjaannya kan lagi nggak ada tuh. Jadi kayak coba kita bikin schedule sendirilah, kita bikin jadwal sendirilah buat kita bisa lebih produktif lagi gitu. 8 jam buat produktifnya kayak gimana, 8 jam buat aktivitasnya kayak gimana, santai-santainya kayak gimana. Ya puji Tuhan sih banyak orang-orang yang di sini punya hal-hal baru ya, pengalaman baru gitu. Udah sih gitu aja. Ya yang bisa saya ambil gitu ya dari kesimpulan semuanya. Di masa pandemi kayak gini kan, waktu itu lebih banyak, waktu itu lebih lowong istilahnya. Waktu itu bisa kita manfaatkan buat kegiatan-kegiatan yang positif. Dan kegiatan-kegiatan yang positif, kalau misalnya kita konsisten, kalau misalnya kita tetap terus melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kayak misalnya di jadwal terus gitu ya, saya percaya sama kayak kejadiannya si Daud tadi, di saat itu juga Tuhan bakalan kasih satu lagi kesempatan buat kita buat mengalahkan Goliat-Goliat yang ada di depan kita, mengalahkan tembok-tembok yang ada di depan kita. Mungkin di saat seperti ini kita nggak kelihatan nih Goliatnya seperti apa, tembok-temboknya seperti apa, tapi saya percaya kalau misalnya kita udah konsisten, kalau misalnya kita bisa ngelakuin hal-hal yang udah kita lakukan itu terus-menerus gitu ya, kayak terus rajin aja kita lakukan, saya percaya Tuhan bakalan kasih reward lah buat kita. Tuhan bakalan kasih hadiah buat kita, karena kita udah bisa berhasil konsisten, dan kita juga bakalan bisa menaklukkan Goliat yang ada di depan kita gitu. Amin, amin, amin. 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 Biar kita mungkin ingetin lagi kalau misalnya besok itu kita kan ada ibadah ya, ibadah minggu biasa buat teman-teman yang ada di Tasik. Jangan lupa kita beribadah besok jam 6:30 kita beribadah lagi. Dan sebenarnya ibadah youth itu sebenarnya masih belum ada, masih secara Zoom kayak gini, tapi buat teman-teman minggu depan tolong ajak juga teman-teman yang lainnya gitu ya, buat kita ramein lagi ibadah online via Zoom ini, supaya kita kan semakin banyak yang datang juga, semakin banyak tuh cerita-cerita baru, hal-hal baru yang kita bisa dapetin dari mereka juga. Karena saya percaya kalau misalnya kita hidup itu kan kita butuh yang namanya support dari teman-teman kita, support dari teman-teman khususnya komunitas kerohanian gitu. Nah gitu aja sih, paling doain aja buat teman-teman kita yang mungkin nggak bisa datang, supaya nanti minggu depan bisa join di Zoom ini, dan doain juga biar bisa lebih banyak lagi orang-orang yang bakalan datang. Oke. Yuk kita mau doa dulu, kita mau tutup ibadah Zoom sore hari ini. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang sudah Engkau berikan sampai pada saat sore hari ini kami bisa lagi berkumpul di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, untuk selalu menantikan
ibadah-ibadah, jam-jam ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, terima kasih Tuhan atas segala anugerah, terima kasih Tuhan atas segala kasih yang sudah Engkau berikan sampai pada saat malam hari ini. Kami bersyukur punya Tuhan yang sangat baik, kami bersyukur punya Allah yang sangat baik. Biarlah kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu memegang setiap kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Memberkati setiap orang-orang yang hadir di Zoom ini, Tuhan, memberkati Mas Jati, memberkati Jessica, memberkati Richard, memberkati Melva, memberkati Randall. Biarlah setiap orang yang hadir di Zoom ini, mungkin juga ada yang udah pada keluar juga, Engkau memberkati Clara dan juga Christine, dan teman-teman lainnya. Biarlah mujizat Tuhan, kuasa Tuhan akan selalu ada dalam setiap kehidupan mereka. Engkau juga tetap selalu memberikan niat untuk mereka bisa memulai hal-hal yang baru, untuk memulai produktivitas yang baru lagi di hari Senin besok Tuhan. Engkau memberkati seluruh jadwal-jadwal kami yang sudah kami jadwalkan di Google Calendar itu. Biarlah di Google Calendar ini kami berkati, kami mempercayakan bahwa kami bisa untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kami bisa lebih lagi produktif Tuhan di masa pandemi seperti ini, karena kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan akan lebih nyata lagi di saat pandemi seperti ini. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan akan lebih nyata lagi juga di saat pandemi seperti ini. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Amin. Yuk, God bless, Kak. God bless. God bless. Mungkin segini aja buat Zoom meeting hari ini. Jangan lupa buat ikutan Zoom meeting lagi minggu depan, karena setiap minggunya kita bakalan ada topik-topik yang menarik ya, topik-topik yang ngebahas tentang seputar kehidupan kita sehari-hari. Ya udah, gitu aja ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. Ya, Kak. Dadah semuanya. Saya end dulu meeting nih. Oh, dadah si Richard. Dadah semuanya, dadah.